Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanang Krisnandar. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan hebat saya. Yang pertama itu ada Diki Harisman dan juga ada Suja Saja. Nah, untuk mempersingkat waktu, mulai saja untuk presentasi ini. Pada proyek ini, kelompok kami membahas tentang Quick Learn. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Quick Learn ini? Quick Learn adalah sebuah platform penyewaan kendaraan berbasis digital. Oke, mulai di next. Nah, untuk latar belakang dari Quick Learn ini, sepengalaman saya sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita mau sewa kendaraan gitu ya, salah satunya mobil, itu tuh masih menggunakan sebuah proses yang masih manual gitu ya. Kayak kita perlu memfotoin kayak foto KTP dan lainnya gitu. Nah, dari sanalah kelompok kami mengambil Quick ini gitu kan, karena perkembangan teknologi digital gitu kan membuat masyarakat ini lebih memilih layanan yang cepat dan juga praktis dan juga mudah diakses melalui smartphone tentunya. Namun untuk layanan data kendaraan saat itu masih banyak dilakukan secara manual gitu, sehingga kurang efisien dan juga kurang transparan untuk dari harga dan juga si mobil atau motor yang tersedia gitu. Nah, karena itulah Quick ini hadir sebagai solusi platform rental kendaraan berbasis digital. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari aplikasi Quick ini. Di sini ada permasalahan yang kita angkat dari Quick ini adalah layanan rental kendaraan saat ini masih memiliki beberapa kendala, seperti proses booking yang kurang efisien, informasi kendaraan yang terbatas, metode pembayarannya yang masih manual, serta sulit menemukan rental kendaraan yang terpercaya. Nah, dari masalah-masalah itulah kami mengadakan Quick ini. Next. Nah, lalu di sini ada solusi dan target pasar. Yang pertama ada solusi. Apa sih solusi yang ditawarkan oleh kita kepada halayak atau masyarakat umum ini? Solusi yang ditawarkan oleh Quick ini adalah Quick hadir sebagai platform digital yang membantu pengguna melakukan penyewaan kendaraan secara online, mulai dari pencarian kendaraan, booking, pembayaran digital, hingga pelacakan kendaraan dalam satu aplikasi mobile. Nah, lalu ada target pasar. Siapa saja sih target yang kita sasar di dalam aplikasi Quick ini? Yang pertama ada target pengguna, tentu saja yang pertama ada mahasiswa. Lalu yang kedua ada pekerja muda, wisatawan lokal, dan juga pelaku UMKM. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama mobilitasnya yang tinggi, lalu aktif menggunakan smartphone dan membutuhkan layanan praktis. Nah, di sini juga ada model bisnis. Di sini Quick menggunakan model bisnis platform digital rental kendaraan dengan sumber pendapatan yang berasal dari komisi transaksi, biaya layanan, membership premium, serta kerjasama promosi dengan mitra rental kendaraan. Di sini ada gambar dari bisnis model kanvas pada aplikasi Quick yang kita buat ini. Bisa dilihat di sini ya. Ada standar segmennya, value to possession, channels, review streams, dari aktivitasnya, key resort, customer relationship, key partnership, lalu revenue streamnya juga, cost structure, dan yang lain. Next. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi yang telah kami buat. Lalu muncul ke tampilan awal yaitu membuat akun. Di sini lalu kita bisa memasukkan nomor telepon. Nanti akan ada kode verifikasi yang didapatkan. Lalu dimasukkan dan verifikasi di sini juga kita bisa langsung mengisi data diri seperti nama, email, dan kata sandi.
persyaratan dan ketentuan pengguna. Setuju dan lanjutkan. Ada beberapa dokumen yang harus kita unggah sebagai persyaratan. Di sini ada dokumen KTP. Kita unggah. Setelah terbaca lalu kita simpan. Selanjutnya dokumen yang perlu kita unggah yaitu SIM. Sama seperti tadi. Ketika aplikasi ini sudah berhasil didaftar, harus mengizinkan untuk penggunaan lokasi. Ini merupakan tampilan beranda. Lalu ini ada tampilan voucher. Lalu ini aktivitas dan ini notifikasi. Saya akan mendemonstrasikan untuk bagian beranda terlebih dahulu, di mana di atasnya ada voucher yang bisa kita gunakan, lalu ada search bar, lalu ada profile, ada aksi cepat untuk menyewa mobil atau motor, lalu ada kendaraan yang sedang tersedia sekarang. Misal kita akan pesan mobil. Nah, ini untuk harga dan spesifikasi dari mobil yang akan kita sewa. Klik sewa sekarang. Di sini ada dua opsi, bisa menggunakan layanan terjemput atau langsung diantar ke lokasi. Di sini kita akan menggunakan layanan terjemput. Ini merupakan detail pesanan di mana ada awal sewa itu tanggal berapa hingga berakhirnya tanggal berapa, alamat, dan beberapa opsi tambahan yang bisa kita gunakan. Misal kita akan menggunakan kursi anak tambahan, tambahan supir, dan menggunakan biaya asuransi. Ketika sudah, lalu kita klik konfirmasi. Di sini akan muncul detail harga pesanan kita. Konfirmasi pesanan, pembayaran kita menggunakan QRIS, pembayaran dan pembayaran komersial. Ini juga bisa kita lanjut. Sehingga kita tahu bahwa pesanan mobil sewa kita sudah sampai mana. Di sini juga ada fitur profile, di mana kita bisa mengedit profil kita, lalu mendapatkan alamat, pengaturan, bantuan, dan lainnya. Lalu kita ke fitur voucher. Misal kita punya voucher, kita langsung bisa pakai voucher tersebut. Lalu di sini ada fitur aktivitas, di mana ada mobil Range Rover yang tadi sedang kita sewa itu muncul di aktivitas. Kalau ada riwayat sewa juga, kita pernah menyewa mobil ini seperti HP. Ini untuk selengkapnya ya, kita harus membayarkan dan kita juga bisa memperbaiki. Lalu ada fitur notifikasi. Segala bentuk pemberitahuan dan lain-lainnya akan muncul di notifikasi. Penyampaian saya selesai, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita masuk di bagian keunggulan fitur ini. Nah, keunggulan fitur ini dibanding platform yang lain gitu ya. Yang pertama itu ada proses bookingnya yang instan. Yang kedua itu tampilan aplikasinya yang user friendly, yang mudah untuk dipahami seperti itu. Tiga itu ada informasi kendaraan secara real time. Yang selanjutnya itu ada transparansi harga. Terakhir itu pembayarannya cashless, yaitu menggunakan kris. Untuk saat ini kita masih menggunakan kris seperti itu. Next, setelah tadi kita menyimak presentasi kali ini gitu kan, tiba-tiba ada kesimpulan dari si aplikasi ini, yaitu aplikasi Firlan ini merupakan sebuah platform gitu kan, penyewaan kendaraan berbasis digital yang memang dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan juga transparansi dalam layanan rental kendaraan. Nah, melalui pemanfaatan teknologi digital, Firlan ini membantu pengguna
dalam melakukan proses pencarian kendaraan, booking, pembayaran digital, hingga pelacakan kendaraan secara lebih praktis melalui aplikasi mobile. Nah, selain memberikan solusi terhadap permasalahan rental kendaraan konvensional, Fitrun juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui pengembangan aplikasi mobile secara penuh, gitu kan. Penambahan fitur baru, kerjasama dengan mitra rental kendaraan, serta perluasan layanan ke berbagai wilayah di masa yang akan mendatang, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.